Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lucy Wulandari, CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Talang Kelapa, akan mempraktekkan eh, praktek coaching atau kegiatan coaching yang merupakan tugas dari modul 2.3 pada bagian demonstrasi konseptual. Di sini saya akan mengangkat cerita dari seorang murid yang bercerita bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil oleh ibunya saat di rumah. Murid tersebut merupakan anak pertama dan memiliki adik yang masih kecil, sehingga saat pulang sekolah ibunya selalu memarahinya. Apalagi saat adiknya yang masih kecil ini menangis dan rewel, murid tersebut merasa ibunya lebih memperhatikan adiknya dan tidak memperdulikan perasaannya. Sehingga murid tersebut bercerita merasa tidak betah dan tidak nyaman ketika berada di rumah. Berikut adalah reka adegannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk nak. Nah, apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik. Kira-kira cuacanya hari ini cerah nggak menurut Sila? Cerah Bu. Nyaman nggak tempat duduknya ini? Nyaman Bu. Nyaman sekali ya. Tapi kok cuacanya cerah, kenapa wajah Sila tampak murung? Kemudian akhir-akhir ini ibu lihat Sila ini sering sedih. Apakah penyebabnya nak? Iya Bu, sebenarnya saya ada masalah di rumah. Wah, ada masalah di rumah, baiklah. Jadi tujuan kita pada hari ini untuk berdiskusi ya nak ya. Iya Bu. Nah, apa yang ingin Sila capai di akhir diskusi kita pada hari ini nak? Saya ingin masalah yang membebani pikiran saya mendapatkan solusi Bu. Oh, baiklah. Sekarang ibu tanya, apa sebenarnya masalah yang membebani pikiranmu itu nak? Begini Bu, saya merasa ibu saya tidak adil dalam membagi kasih sayang terhadap saya dan adik saya Bu. Oh, ketidakadilan. Jika boleh ibu tahu ketidakadilan yang seperti apa yang Sila maksud, bisa Sila ceritakan pada ibu? Ketika pulang sekolah, saya selalu dimarahi oleh ibu saya. Padahal saya sangat lelah belajar di sekolah dan ingin sekali diperdulikan oleh ibu saya setelah pulang sekolah. Oh, jadi kamu itu merasa sering dimarahin oleh ibumu ya nak ya? Iya Bu. Kalau boleh ibu tahu, mengapa kamu sering dimarahin ini nak? Saya memiliki adik yang masih kecil Bu, dan ayah saya bekerja pulang malam, sehingga ibu saya sendiri mengurus saya dan adik saya Bu. Oke, jadi ibumu itu sendirian mengurus adik dan ayahnya itu pulang malam ya nak ya kerja ya? Iya Bu. Oke, lalu apa lagi nak yang kamu rasakan di dalam masalah ini? Saya merasa ibu tidak memperdulikan perasaan saya dan tidak sayang pada saya Bu, sehingga ketika pulang sekolah saya main dulu ke rumah teman untuk menghindari kemarahan ibu saya di rumah. Apalagi saat adik saya rewel dan menangis, ibu saya langsung memarahi saya Bu. Oh, jadi kamu ketika pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah ya nak ya? Iya Bu. Oh, jadi kamu itu main dulu ke tempat temannya. Iya Bu. Oh, jadi kamu itu merasa tidak betah dan tidak nyaman di rumah sehingga mengulur waktu untuk pulang ke rumah seperti itu. Iya. Iya. Oke, baiklah. Sekarang ibu tanya, langkah apa saja yang sudah kamu lakukan nak untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah diam dan tidak menjawab perkataan ibu saya ketika beliau memarahi saya Bu, dan saya tetap menahan rasa sedih saya, lalu menangis di kamar. Oh, jadi kamu hanya diam seperti itu ketika ibumu marah ya nak ya? Iya Bu. Lalu apa yang menurutmu yang telah kamu lakukan untuk membantu ibumu di rumah nak? Mungkin hal yang bisa meringankan pekerjaan ibumu di rumah. Saya menjaga adik saya ketika ibu saya beres-beres rumah Bu. Ya, sudah membantu ibunya menjaga adik di rumah ya nak ya. Iya
Oke. Apakah kamu pernah membantu ibumu dalam membereskan pekerjaan rumah? Misalnya menyapu atau mencuci piring, Nak? Belum, Bu. Belum. Kenapa, Nak? Karena ibu tidak meminta saya untuk melakukan hal itu. Oh, jadi karena ibunya belum pernah meminta melakukan hal itu, jadi kamu belum pernah membantu ibumu untuk melakukan pekerjaan rumah gitu ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke. Kan ibu pikir belum kamu coba ya, Nak ya. Ibu juga merasa kalau kamu itu pandai mengambil hati ibumu, pasti ibumu tidak akan marah padamu. Bagaimana kalau kamu membantu ibumu membersihkan atau membereskan pekerjaan rumah? Bagaimana? Iya, Bu, saya akan coba langsung. Oke, bagus itu. Lalu, apalagi yang bisa kamu lakukan, Nak? Sepulang sekolah, saya akan membereskan pekerjaan sekolah saya dan langsung membantu ibu membereskan pekerjaan rumah. Jadi, sepulang sekolah ini kamu ingin membantu ibumu ya, Nak ya? Iya, Bu. Lalu apa saja yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Nak? Saya akan meminta maaf kepada ibu saya. Ya. Mungkin selama ini beliau kesal karena mengurus rumah dan adik sendirian. Nah, betul itu. Mungkin beliau itu kesal, Nak, karena mengurusi kamu dan adikmu sendirian. Lalu apa lagi? Saya akan membuat jadwal kegiatan, Bu, dan saya akan melaksanakan pekerjaan rumah yang bisa membantu meringankan pekerjaan ibu saya. Oke. Misalnya pekerjaan seperti apa ya, Nak ya? Yang kira-kira itu membantu membantu ibumu dan bisa kamu kerjakan untuk meringankan pekerjaan ibumu di rumah. Saya akan mencuci piring setelah makan, lalu membantu ibu merapikan baju adik, kemudian mengangkat jemuran dan menjaga adik dengan baik ketika ibu sibuk. Wah, bagus sekali itu, Nak. Jadi kamu akan mencuci piring kamu setelah makan. Kemudian membantu ibumu membereskan baju-baju adikmu di rumah dan bisa membantu ibumu mengangkat jemuran. Kemudian mungkin juga kamu akan melakukan apa tadi? Mengangkat jemuran dan Membantu mengurus adik. mengurus adik. Betul, itu rencana yang sangat bagus, Nak. Lalu apa komitmenmu untuk menjalankan rencanamu ini, Nak? Sepulang sekolah ini, saya akan meminta maaf kepada ibu saya dan melakukan rencana yang saya buat tadi dengan baik-baik. Oke, betul itu. Jadi kamu minta maaf dulu pada ibumu. Mungkin selama ini beliau kesal, minta maaf terlebih dahulu. Lalu silakan dilakukan rencana yang sudah kamu buat tadi, ya, Nak ya. Lalu apakah masih mau kamu pulang sekolah mampir dulu ke rumah temanmu? Tidak lagi, Bu. Saya akan pulang tepat waktu dan langsung pulang ke rumah. Nah, betul itu. Lalu siapa, Nak, yang akan kamu libatkan dalam penyelesaian masalah ini? Saya akan meminta ayah untuk mengingatkan saya agar selalu membantu ibu di rumah. Dan ketika di rumah, saya akan meminta teman dekat saya untuk mengingatkan saya pulang sekolah tepat waktu. Oke, jadi kamu ingin melibatkan ayahmu untuk mengingatkan kamu ya, Nak ya, agar membantu ibumu di rumah ketika kamu lupa seperti itu ya, Nak ya. Iya, Bu. Kemudian kamu akan melibatkan temanmu juga seperti itu ya, Nak ya, agar dia memotivasi kamu untuk cepat pulang seperti itu ya, Nak ya. Iya, Bu. Wah, itu bagus sekali rencananya. Mudah-mudahan rencana yang sudah kamu buat itu terlaksana dengan baik ya, Nak ya. Dan ibu doakan masalah kamu cepat selesai dan ibumu tidak marah lagi padamu ya. Bagaimana? Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin kamu ceritakan, Nak? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada silakan pulang.
silakan pulang ke kelas dan ikuti pembelajaran dengan baik ya nak ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.